Itu kita bakal langsung saja meluncur di game yang pertama. Ini dia OG Map of PUBG Mobile Erangel di game yang pertama. Hari terakhir final kualifikasi PMPL Indonesia season yang kelima. Ya, kita sudah melihat pesawat sudah diterbangkan. Area Erangel sebelah kiri nampaknya yang menjadi pilihan dari pilot untuk menebakkan pesawatnya. Saat ini yang sudah terlihat adalah pemain-pemain dari Supply Bank yang cepat mereka untuk turun dari pesawat. Bahkan sudah terlihat juga beberapa tim menuju ke areanya masing-masing. Seperti juga dari tim Public Gang yang mana mereka menuju ke area sebelah kanan Pulau SMB saat ini, Bro Pasta. Yes, betul sekali. Mereka bakal mengamankan mungkin di bagian area Novonya. Sementara Supply Bank seperti biasa mereka bakal turun di bagian Novo. Dengan arah pesawatnya seperti ini, biasanya circle-nya itu ke kanan. Kalau menurut lo kemana? Ataskah atau ke kiri? Kalau biasanya itu justru ke kiri, saya beranggapan Masa ke sih? kiri. Gatka harusnya, masuk ke area Gatka ya? circle, seringnya kayak gitu. Oke, gua, mention lah, karena tadi gue bilang biasanya ke kanan ya. Kita bakal lihat, survei membuktikan circle pertama akan muncul di bawah. Gak ada yang bener. Kok bisa-bisanya dua-duanya nggak ada yang bener. Tapi ini juga sebenarnya circle yang nggak biasa. Tadi kan kita ngebahas circle yang biasa. Nah ini yang nggak biasa Bro Pasta, Betul, karena presentase circle menuju ke arah Pulau SMB ini sangat sedikit sekali, sangat jarang sekali. Dan muncul di game-game penting seperti match pertama kayak gini. Karena kalau kita melihat lagi dari klasemen, peringkat 11 sampai 16 kalau mereka mau mendapatkan slot mereka harus dapat WWCD di match pertama ini, tapi ternyata fight cepat sekali terjadi. Heaven mendapatkan satu pemain yaitu FJ, bahkan Dua. Kisun juga sudah didapatkan oleh Heaven, akan menjadi confirm elimination. betul sekali. 2 elimination point dikumpulkan, bahkan masih ingin mendapatkan korban berikutnya. Ada spray dengan menggunakan Uzi. Kali ini Hivan mengincar 2 pemain dari 21 Esport yang lainnya, namun tidak ada hit mark yang connect. Hanya sedikit damage yang diberikan ke arah pemain dari 21 Esport yang tersisa. Cisun bakal menjadi santapan berikutnya dari GPX. Lumayan, 2 elimination point di menit kedua untuk early game pasti bakal membantu sekali dan memboosting mental mereka. Ya, menariknya kalau kita ngebahas dari tim GPX ini adalah adanya pemain-pemain yang sudah berpengalaman di tim ini. Kalau kita melihat tadi ada Sinon. Sinon ini adalah roster dari Siren di PMPL Season 1. Waktu itu bersama Ray 2000 juga. Sempat menghilang dari peredaran, tiba-tiba balik lagi, comeback kembali bersama dengan pemain-pemain GPX dan juga ada KP. KP ini kan kita tahu bersama dia sempat ada di Onyx PMPL Season 1 dan juga Season 2. Betul. Betul sekali. Jadi ada beberapa pemain yang punya pengalaman, jadi ngebuat GPX ini bener-bener strong banget ya. Geng Kapak nih sekarang nih. Udah bukan geng landak lagi KP-nya, tapi geng Kapak udah bergabung di GPX. Ya, ini yang membuat pantun saya tadi sangat relevan. Potong bebek bulan Wow. April, comeback Israel. Banyak yang comeback Waduh. ternyata. Ya gua mengingat, bukan mengingat sih, melihat lebih ke arah banyaknya beberapa pemain yang udah terlihat kayaknya vakum 1 season, vakum 2 season. Kali ini mereka comeback di tim baru mereka karena memang ada beberapa regulasi yang baru untuk di kualifikasi PMPL season 5 ini, di mana masing-masing tim itu untuk di close qualifier-nya harus mendapatkan setidaknya 50% pemain mereka adalah pemain XP-MPL ataupun professional player yang masih aktif di competitive scene-nya. Jadi ini nge-recall untuk beberapa atau mengundang beberapa pemain-pemain lama untuk kembali lagi back on track menuju ke kompetitifnya PUBG Mobile. Dan ini juga membuat pantun yang lain tidak berlaku Bro Pasta. Karena saya juga Apa punya tuh? pantun, ada ikan renang di kali. Cakep. Ini bukan era lo lagi. Ini udah nggak berlaku berarti. Asik. Karena ternyata Udah mereka nggak berlaku. memperbanyak era-era mereka. Betul sekali. Mereka membuat era-era yang baru lagi tentunya dengan sistem turnamen yang seperti ini. Tapi kalau kita lihat ya, beberapa tim juga masih ingin, ngotot dari drop zone-nya mereka dengan flag pet seperti tadi, nggak ada kayak, adaptasi dengan flag pet yang tadi juga, di mana DG masih menuju ke bagian Zarki dan ini sebenarnya cukup jarang loh untuk tim looting di bagian Zarki. Pertama, mobil itu susah banget, vehicle itu susah banget dicari di area Zarki, looting areanya terlalu sempit dan harus melakukan scrapping. Dengan minimnya vehicle, terus lu harus scrapping juga, menurut gue itu agak sedikit beresiko dan agak sedikit lambat ketika nanti ingin berotasi menuju ke arah checkpoint yang berikutnya. Tapi DG kayaknya udah tahu lah, kira-kira spot mana yang udah fix 100% bakal ada spawn untuk vehicle-nya. Ya, itu adalah sebuah resiko yang harus dihadapi oleh DG, namun mereka berulang kali berhasil untuk mengatasi hal tersebut. Yang cepat untuk Yep. bergerak kali ini adalah pemain-pemain dari BMW tim yang berada di klasemen kedua untuk sementara waktu. BMW
tim yang sempat berada di final Piala Presiden di Bali kemarin, mereka posisi 11. Namun ini adalah BMW yang berbeda. Yang sama cuma Flux dan juga Mine. Dua lagi itu berbeda karena yang datang kali ini adalah Kopinli dan juga Barrier. Barrier itu sempat di Siren Season 1. Dan juga Betul. Kopinli ini adalah pemain yang panjang sekali perjalanannya. Sempat berada di Onyx waktu Season 1, di Season 2 bersama dengan Victim. Lalu hilang namanya, balik bersama dengan BMW saat ini dan masih sangat tajam aim-aimnya dari seorang Kopinli, permainannya juga sangat baik sekali. Betul, tapi kalau lu ngebahas pemain lama yang ada di BMW, gue lebih pengen ngebahas pemain yang akhirnya muncul, nama baru di competitive scene-nya PUBG Mobile, yaitu adalah K-Mine. Di mana K-Mine juga kemarin bermain dengan begitu bagus. Banyak banget momen-momen highlights menurut gue yang didapatkan oleh K-Mine di hari pertama dan di hari kedua, di mana, close combat dia yang begitu bagus, setup utilities dia juga begitu bagus. Jadi lebih ke arah ketenangan dari seorang K-Mine ini yang menurut gua itu udah cukup oke untuk di final kualifikasinya. Nggak tahu nanti apakah mental dia akan sedikit tergoyang kalau misalkan dari BMW sendiri bisa masuk ke PMPL Indonesia Season 5 karena gue yakin tiap turnamen pasti punya tekanan yang berbeda, apalagi kita berbicara tentang PMPLI di Season 5 itu adalah sistem liga, mental bener-bener diuji banget, mood player juga bener-bener diuji banget. Jadi Season 5 nanti menurut gue bakal keras banget dengan datangnya beberapa nama baru mungkin dari babak kualifikasi ini atau nama tim bukan nama player aja karena ada banyak banget beberapa tim yang datang dari open qualifier, ada 4 tim, bahkan Zeus juga di hari pertama mendapatkan spotlight dari gua, tapi entah kenapa di hari kedua kemarin Zeus agak melempem, Sansboy. Ya, ini yang lagi-lagi menjadi perhatian tersendiri untuk tim-tim yang baru masuk ke turnamen official dari PUBG Mobile, lalu langsung bersinar di hari pertama, hari kedua, mental yang diuji oleh mereka, sehingga lagi-lagi harus menjadi perhatian oleh tim-tim seperti Zeus, seperti Kuda Terbang, Public Gang, dan juga TN Cowboy Roar. Namun kalau kita membahas dari tim BMW lagi tadi, K-Mine, sebenarnya waktu di Piala Presiden kemarin nggak terlalu maksimal dia bermain, tapi nggak tahu kenapa, tiba-tiba sekarang sangat luar biasa permainan dari seorang K-Mine ini. Ya betul, itu menurut gue lebih ke arah ngototnya dia sih, maksudnya udah ngedapetin kesempatan nih untuk masuk ke Mhm. PMPL, ya siapa sih yang mau melewatkan kesempatan ini, banyak banget tim yang mau mendaftar, bahkan kemarin banyak yang gugur ketika mereka ingin mengejar rank KS dulu. Karena itu Ya. adalah persyaratan pertama kalau mau mendaftarkan di open qualifier-nya, tapi mereka kan mulai dari close qualifier. Makanya mereka nggak mau melewatkan kesempatan yang udah didapatkan untuk seorang K-Mane sendiri yang bergabung dengan anggota-anggota lainnya, ada Flux, lalu ada Barir, ada Kopinli juga, mereka nggak mau melewatkan kesempatan ini dan gue yakin banget untuk Kopinli dan juga Barrier, ini mereka bakal lebih berusaha untuk kembali lagi menuju ke arah PMPL, tapi tiba-tiba MKS mendapatkan beberapa tekanan kali ini bertemu dengan Creed 2K. Sudah mulai mendapatkan beberapa knockdown-nya, bahkan kali ini Plincy sudah tersungkur lemas, Aimbot bakal mendapatkan sebuah finishing, tapi begitu sadis karena Raypoint melakukan sebuah lindasan gaming dan menjadi poin pertama untuk Creed 2K. Creed 2K, pemain-pemain yang comeback kali ini dari tim Void season ketiga kemarin ada Hulk dan juga ada Aimbot. Hulk sempat berada di 69 juga, akhirnya kembali bersama teman lamanya Aimbot dan membuat tim Creed 2K yang saat ini ternyata juga menjadi tim yang patut diperhatikan oleh lawan-lawannya karena Creed 2K beberapa momen mereka sangat baik sekali tapi lagi-lagi konsistensi masih menjadi PR dari Creed 2K sendiri. Betul, padahal kemarin mereka ngegas banget di hari yang Ya. kedua ya dengan mendapatkan 1 kali WBCD di match pertama, mendapatkan 12 elimination, tapi habis itu mereka tidak terlalu perform dengan stabil karena mereka juga sempat tusun untuk di match ke-9, berarti untuk di game Miramar kemarin tidak mendapatkan poin placement sama sekali, tidak mendapatkan poin elimination sama sekali, malah yang tadinya mereka udah bisa naik ke bagian halaman pertama, sementara ini mereka tergeser di halaman kedua dengan 66 total poin. Sementara tapi karena kita masih melihat 5 match yang bakal dimainkan untuk hari ini. Ya, masih kita melihat kali ini dari pemain-pemain BMW. Flux sudah bersiap dia dengan M24. Kita belum tahu skop berapa yang dia miliki. Kayaknya kalau dilihat belum ada skopnya yang terpasang di M24 dari seorang Flux. Mungkin belum dikasih. Yang mungkin belum dikasih, masih disimpan sama teman-temannya. Nanti kalau dia sudah Betul. mendapatkan, apalagi kalau skopnya skop panjang, fight di area tebing ini bisa dimenangkan oleh BMW. Namun tiba-tiba Flux yang kita bahas tersungkur ke arah tanah, Bro Pasta. Yes, betul. Ada tembakan dari bagian atas, ternyata dari Evo juga memberikan tekanan menuju ke arah pemain-pemain dari BMW, bahkan langsung ditabrak begitu aja. Sebuah pergerakan barbar sudah mulai dibangun oleh EVOS Reborn. Kali ini mereka bakal menabrak tempat milik seorang Flux. Red Face begitu percaya diri menabrak dan mendapatkan sebuah confirm elimination, poin pertama untuk Reborn. Sudah mendapatkan poin penting, mereka setidaknya membuka keran poinnya untuk di match yang pertama, hari terakhir. Kalau mereka
ingin mendapatkan lagi poin-poin ini harusnya bisa untuk mereka dapatkan, karena kalau kita lihat dari posisinya tadi juga masih sangat nyaman posisi dari pemain-pemain EVOS. Tapi kita berpindah terlebih dahulu dari arah yang lainnya. Ini adalah area-area baru dari Erangel 2.0 di area SMB, cekungan yang sering dimainkan juga oleh Infinity biasanya kalau kita berkaca ke PMPLCA atau PMGC. Betul, kemarin Infinity juga mendapatkan momen di area ini, bahkan mendapatkan WWC nih kalau nggak salah Infinity, dengan 2 player mereka atau 3 player mereka yang tersisa. Tapi kalau kita berpindah kembali menuju ke arah GPX, di mana mereka masih tertahan kali ini, mereka masih bermain di area Blue Zone, masih butuh effort untuk masuk ke area Play Zone yang ketiga harusnya untuk menit ini, atau pergerakan dari Blue Zone yang kedua juga, karena mereka masih berada di bagian pulau utama dan circle-nya tadi kalau nggak salah masih bikin galau menuju ke arah jembatan sebelah kiri dan masih membuat galau apakah nantinya bakal menuju ke arah main island atau berpindah ke arah kepulauan SMB. Ya, ini yang menjadi sesuatu yang harus diperhatikan juga oleh tim-tim yang bermain untuk match kali ini. Rumah dari EVOS, mereka biasanya mengambil rumah 12 tapi sudah diisi oleh Zeus. Menjadi pertanyaan juga apakah EVOS langsung akan menabrak rumah 12 tersebut atau justru akan berpindah menuju ke arah yang lainnya. Tapi Morph justru bermain dengan pragmatis kali ini, mereka tidak terlalu terlihat untuk melakukan fight. Mereka justru menghindari fight tersebut dengan melewati area air, muter terlebih dahulu mencari tempat dan berharap tempat yang akan mereka singgahi nantinya sepinggan paling jauh tempatnya, namun ternyata tapping dengan sebuah mini dilakukan oleh seorang fans kali ini menuju ke arah pemain-pemain supply bank. Betul, lumayan mendapatkan cicilan damage yang begitu banyak, bahkan dari seorang pilot dipaksa untuk menggerakkan vehicle-nya supaya tidak diganggu. Tribal sudah selesai melakukan healing, itu langsung full, berarti dia harusnya pakai medkit bukan edkit karena darahnya langsung full 100%. Sementara Spence masih memberikan tekanan menuju ke arah supply bank, baru kelihatan 2 pemain dari supply bank dan di bagian kiri ternyata sudah ada BMW. Gila nih, BMW rotasinya cepat banget, tiba-tiba dia udah mendapatkan sebuah area checkpoint di bagian pinggir kiri dari arah Sosnovkanya. Sudah mendapatkan beberapa perumahan juga dan cukup dekat dengan area yang dimiliki oleh Public Gang. Ya, BMW setelah kehilangan Flux tadi, dia langsung berpikir untuk melakukan rotasi jauh sehingga langsung mendapatkan area baru lagi. Kita juga masih memantau pemain-pemain dari supply bank belum melakukan sebuah pergerakan, hanya menunggu saja untuk circle-nya menuju ke arah mana, dan akhirnya mereka sudah memiliki keputusan harusnya karena circle kali ini sudah membentuk area baru dan masih terpisah di 2 pulau yang berbeda, Bro Pasta. Betul, ini menurut gue bakal ada pengikisan massal untuk tim-tim yang terlambat rotasi, apalagi yang melewati jembatan sebelah kiri ini karena udah dijagain banget. Dari Rebellion sudah menjaga di bagian mercusuarnya, terus ada Zeus juga sudah mulai mendekat ke sana, sementara Maruzama bakal menjaga di bagian rumah pinggir pantai di kepulauan SMB. Ini bakal ada clash sebentar lagi yang terjadi karena Zeus sudah membangun rotasinya, harusnya ada beberapa tembakan zoning out yang dilakukan oleh Rebellion, tapi ternyata Rebellion masih bersabar. Kayaknya ini bakal ngebait untuk tim yang lewat supaya di happy birthday dan mereka bakal mendapatkan poin elimination tersebut. Masih belum ada fight yang terjadi, saling memantau saja. Namun Rebellion sudah sangat siap, bahkan sudah ada area. Ini adalah setup yang sangat umum sekali terjadi di area jembatan ini. Mercusuar diisi oleh 1 pemain, rumah panjang diisi oleh 1 pemain, 1 lagi berada di area dekat jembatan, dan satunya berada di rumah jamur. Namun ternyata fans datang menuju ke arah compound dari supply bank. Belum dipecahkan tadi jendelanya sehingga mantul, namun mundur terlebih dahulu pemain dari supply bank, masih selamat. Sayang banget tadi momentumnya karena pemain dari Public yang sedang memegang sebuah granat, bukan sebuah weapon. Kalau tadi mereka mendapatkan atau sedang memegang weapon, gua rasa itu satu pemain dari supply bank bisa mereka amankan. Tapi momentum belum mereka dapatkan. Kali ini Public Gang berhasil meretake satu tempat yang dikuasai oleh pemain dari supply bank dan memaksa supply bank untuk meregroup sedikit lebih rapat dan agak sedikit untuk mengontrol supaya mereka tidak kehilangan anggota mereka di menit 14 kali ini. Masih lengkap dengan 16 tim. Sangat lama sekali fight demi fight terjadi. Hanya ada sebuah bukaan saja. Hanya ada sebuah tembakan. Wyvern! Kali ini yang disambut adalah pemain-pemain dari tim Dunia Games. Karena satu tiba-tiba tumbang. Wyvern tidak selamat dia dengan sebuah kendaraannya. Betul sekali, diberikan happy birthday oleh pemain dari Rebellion dan langsung dipulangkan bersih ke arah lobby. Poin pertama masuk menuju ke arah Rebellion, tentunya Slayer dengan smoke-nya akan melakukan looting ke arah pemain dari DG. Kehilangan 1 anggota, membuat 3 anggota lain dari DG harusnya bakal lebih berhati-hati lagi, tapi ini DG agak apes. Lewat jembatan udah ditungguin, tapi bentar, gue ngeliat ada sebuah pergerakan vehicle. Kali ini bakal lewat, sudah terbang, naik ke arah mercusuar, ada tembakan dari bagian bawah Slayer. Men-zoning out, tapi di bagian atas ada Okiozora yang sudah menunggu, bakal ada tembakan dari seorang Okiozora, namun tertangkap dari bagian
bagian belakang ternyata cuek. Berhasil mendapatkan sebuah posisi dari Rebellion. Oki Ozora dipulangkan ke arah lobby. Kali ini Rebellion bertahan dengan 3 anggota mereka dan 2 pemain dari kuda terbang berhasil meretake tempat milik Oki Ozora. Push barbar yang dilakukan oleh pemain-pemain kuda terbang membuat setup yang sudah rapi dibangun oleh Rebellion tiba-tiba hancur seketika, tiba-tiba porak-poranda seketika karena hanya ada satu sisi saja yang saat ini dikuasai, sisi yang lainnya sudah tidak ada pemain lagi dikuasai oleh pemain-pemain kuda terbang. Bahkan sudah ada inisiasi serangan menuju ke arah compound yang dimiliki oleh Slayer, pemain yang berpengalaman sempat berada di tim Scarlet Gaming, namun kali ini ada tembakan balasan justru dari tim lain. Ini adalah Okta, pemain dari DG Esports yang melakukan tembakan menuju ke arah pemain-pemain kuda terbang. Yes, dan sepertinya sudah dipastikan Circle bakal menuju ke bagian SME namun masih mengambil di bagian jembatan sementara Maruzama sudah mendapatkan tempat yang cukup enak untuk di posisi mereka saat ini. GPX bakal tertahan bahkan 2 pemain mereka sudah mulai ditumbangkan namun harusnya masih bisa di revive, malah Mor jadi pertama dipulangkan ke arah lobby tapi dari bagian jembatan kuda terbang masih melanjutkan fight. Bertemu dengan Rebellion lagi kali ini Threadknock terjadi agak cuek. Tersungkur ke bagian tanah harusnya masih bisa untuk diselamatkan karena sudah ada smoke dan sudah ada pergerakan dari Will Kerias tapi nggak jadi. Nggak jadi kayaknya diurunkan niatnya untuk menyelamatkan AG Cuek di bagian bawah karena Sukidin masih memberikan tekanan ke arah mercusuar di mana 3 pemain dari kuda terbang berada saat ini. M249 disiapkan oleh seorang Sukidin untuk melakukan pressure ke arah pemain-pemain kuda terbang supaya Slayer bisa bergerak dengan leluasa, pemain-pemain dari Rebellion yang lain bisa bergerak dengan leluasa, tidak ada sebuah inisiasi yang dilakukan oleh kuda terbang karena mereka juga sebenarnya terjebak di sini. Tinggal menunggu waktu, dua-duanya akan terkena blue zone dan juga tinggal menunggu waktu pemain-pemain dari DG akan join the fight di area ini. Yes, tapi sepertinya dari Rebellion sudah mulai menggerakkan baginya. Kali ini mereka bakal menyerang terlebih dahulu dari bagian belakang namun backup pun datang tapi Jisung masih belum bisa mendapatkan knockdown karena Rebellion. Kembali lagi Rebellion bergerak mengambil bagian dari arah jembatan menjadikan mobil-mobil rongsok sebagai forting mereka. Dan ini membuat satu anggota dari kuda terbang mampu atau memiliki waktu untuk menyelamatkan rekannya. Tapi DG juga sudah mulai membangun pergerakan naik ke bagian mercusuar. Ternyata Kraybo. Wait, Okta. Bukan Kraybo tapi Okta naik ke bagian atas ingin mendapatkan sebuah elimination. Namun ternyata Will Kerias mampu mempertahankan area mereka. Okta ditumbangkan, Psycho ditumbangkan. 2 pemain dari DG pun dipulangkan ke arah lobby membuat DG hanya menyisakan last man standing mereka. Bahkan Boboho gak bisa bertahan lebih lama lagi. DG menjadi tim kedua yang dipulangkan ke lobby. Ini yang saya katakan tadi, tinggal menunggu waktu, fight-nya akan pecah, tinggal menunggu waktu. Dunia Games akan join the fight, namun yang saya harus apresiasi adalah kecerdasan dari pemain-pemain Red Bull Rebellion. Mereka cepat untuk mengambil area jembatan terlebih dahulu, membuat kuda terbang tertangkap di sana, namun ternyata penjagaan yang dilakukan oleh Sukidin gagal. Tapi kita melihat player mendapat satu pemain akan coba mencari yang kedua. Long SP-nya di dalam sebuah smoke, Will Kerias melakukan sebuah proning terlebih dahulu, masih bisa bertahan. Namun apakah ada waktu untuk melakukan sebuah healing karena Blue Zone sudah bergerak, Blue Zone sudah memaksa Will Kerias untuk lebih dekat lagi bersama dengan Slayer. Betul, apalagi ada granat yang dilemparkan namun Will Kerias masih bisa bertahan di bagian sana. Slayer masih mencari keberadaan dari seorang Will Kerias. 2 pemain tersisa, 1 orang tertinggal di bagian belakang dan GPX di bagian lain dipulangkan ke arah lobby Slayer. Dengan granat yang kedua dilemparkan kembali menuju ke arah Will Kerias namun masih belum mampu untuk mendapatkan. Dapat ternyata Slayer. 1 pemain lagi dari kuda terbang berhasil di take down oleh tim Rebellion. Bahkan backup dari belakang juga mampu untuk menyelamatkan pergerakan dari Rebellion. 2 pemain Rebellion tersisa dan harusnya kuda terbang nggak akan bisa bertahan lebih lama lagi karena 2 pemain mereka terjebak di bagian belakang dan itu dia. Kuda terbang dipulangkan di urutan ke-12 sementara BMW masih mengamati dari arah selatan circle yang keempat. Fight antara Rebellion dan juga kuda terbang itu adalah pengalaman yang berbicara. Kuda terbang terlihat bagaimana mereka terlambat untuk masuk terlebih dahulu. Rebellion mencuri start untuk mereka masuk ke dalam jembatannya membuat kuda terbang tidak berdaya. Namun yang juga pintar adalah Maruzama sudah mengirim Ciel untuk menjaga Rebellion yang tadinya fokus menuju ke arah Ical yang melakukan sebuah tembakan menuju ke arah lawan-lawannya dengan DP walaupun belum berhasil untuk mendapatkan 1 knock. Betul sekali. Bahkan kalau kita lihat dari Krit2K mereka harus menghadapi 2 tim di mana mereka harus fokus ke bagian bibir pantai dan di bagian bukit belakang mereka juga ada EVOS yang menunggu mereka. Ini 2 tim yang menurut gua tinggal menunggu timing masuknya antara EVOS duluan atau dari Krit2K duluan karena ini 2 tim yang benar-benar akan memperebutkan sebuah titik yang sama untuk masuk ke dalam zona dan ada supply juga yang bisa mereka mainkan untuk dijadikan forting. Tapi lihat, pergerakan dari seorang Microboy menjaga di bagian 2 sisi juga karena dia harus fokus ke bagian belakang. Belakang EVOS masih ada BMW yang menunggu EVOS lengah tapi Alfir tertapping dari bagian lain.
Ada low HP dari satu pemain MKS karena MKS juga tersisa dengan dua pemain mereka, apalagi Blue Zone sudah mulai bergerak. Alvirlo selesai melakukan healing menuju ke bagian baginya, bakal menyusul ke arah depan bersama dengan Nick, tapi ada tembakan dari seorang Jobrenki namun masih belum mampu mendapatkan knockdown-nya. Tembakan dari tiga pemain Onyx kali ini bakal mengincar satu tumbang Nix, tersungkur lemas, letih lesu, dan Nix langsung dikonfirm menjadi sebuah point elimination. Bahkan Alvirlo juga diamankan oleh Cowboy Roar. Ini membuat langkah dari MKS terhenti di game yang pertama. Dan tragisnya adalah Alvirlo dipulangkan oleh mantan timnya Onyx yang memulangkan seorang Alvirlo kali ini. Sebuah pemandangan yang sangat-sangat tragis sekali. Memang tadi gerakan overthinking sudah tidak bisa kemana-mana lagi seorang Alvirlo. Sudah dijaga Genki. Sangat disiplin pemain-pemain Onyx untuk melakukan hal tersebut. Namun ternyata Ciel menghadapi sebuah fight bersama dengan Lynx. Yang mana kali ini Ciel justru yang mendapatkan sebuah angle sangat free menuju ke arah bawah, menuju ke arah Lynx. Betul, bahkan dari Maruzama juga langsung memberikan follow up ke bagian bawah jembatan. Mereka bakal mengamankan bagian pinggirannya, diintip-intip pergerakan dari Zeus supaya mereka tidak punya pergerakan yang lebih leluasa lagi. Sementara di bagian lain, dari BMW dipulangkan menuju ke arah lobby. Ini bakal membuat persaingan di top 4 semakin ketat lagi, karena bakal ada kejar-kejaran poin yang lebih dempetan lagi. Bahkan dari Public Gang sudah dipulangkan ke bagian lobby. 8 tim tersisa. Slayer nggak punya ruang gerak yang terlalu banyak. Dia butuh effort lagi untuk bergerak masuk ke dalam zona. Tapi setidaknya satu anggota dari Rebellion sudah berada di bagian circle yang kelima. Melihat area ini sudah dikuasai banyak oleh pemain-pemain Maruzama. Mereka memiliki keuntungan terbesar. Ternyata apa yang terjadi, tiba-tiba ada satu tabrakan. Langsung dipulangkan begitu saja, mudah untuk seorang Cleon yang saat ini sudah menyumbangkan 3 elimination menuju ke arah tim Onyx. Wow, ini kejar-kejarannya bakal ketat banget. Bahkan Zeus sudah dipulangkan ke bagian lobby, Suplebek masih bertahan, EVOS masih bertahan, bahkan Onyx juga masih bertahan. Ini adalah 3 tim yang saat ini ada di bagian papan atas, ada di bagian top 5. Mereka bakal berburu poin untuk mempertahankan tempat mereka karena 5 match saja yang tersisa untuk hari ini. Sementara Circle baru dikuasai oleh 2 tim. Itu pun belum semuanya masuk ke dalam Circle, baru Kenot dan juga Gio dari Rebellion. Walaupun Gio sedang ter-takedown karena Slayer masih tertahan di bagian bibir pantai, dijaga oleh cukup banyak tim. Cowboy dipulangkan ke bagian lobby 6 tim tersisa kali ini. Suplebek juga masih menunggu momentum untuk masuk dalam zona, tapi lihat pergerakan yang dibangun oleh seorang Kaif mengintip menuju ke arah EVOS. Sudah memarkirkan kendaraannya di balik sebuah pohon, tapi lihat dari seorang Revan bersabar menunggu sebuah momen untuk menembak menuju ke arah EVOS, tapi dari EVOS mendapatkan satu takedown, ingin mendapatkan sebuah confirm elimination, tapi Revan memanfaatkan momentum ini untuk mendapatkan knockdown yang menuju ke arah seorang Laser. Namun Red Face juga memberikan backup, 1 tukar 1, Crit kehilangan 1, EVOS kehilangan 1, namun belum dipulangkan ke bagian lobby untuk EVOS-nya. Sementara 1 pemain dari Crit sudah hilang, berarti Crit hanya menyisakan last man standing mereka saat ini. Ical yang kali ini diharapkan bisa menjadi hero untuk timnya, menahan satu tim EVOS. 4 pemain akan berhadapan dengan 1 pemain terakhir dari Crit, namun EVOS justru melakukan sebuah tembakan menuju ke arah yang berbeda, menuju ke arah Onyx. Juga sudah melakukan gerakan kali ini. Maruzama 1 pemainnya tumbang. KF sangat cerdas, dia putar terlebih dahulu mencari apakah ada 1 pemain atau tidak. KF bersama dengan Crit 2K sangat-sangat terlihat bagaimana pengalaman yang berbicara dari EVOS Reborn. Gokil banget pergerakan dari Red Face yang begitu berani, dan mereka berhasil meluluhlantahkan 1 pemain terakhir dari Crit 2K ke arah lobby. 4 game tersisa kali ini. Bahkan tadi kalau kita lihat, Suplebek berhasil mendapatkan 1 pemain dari Maruzama namun masih bisa diselamatkan, dan kali ini bakal terlihat kembali bahwa EVOS ter-takedown 1 anggota mereka. Namun Kingu juga bakal fokus menuju ke arah Suplebek, melihat ke bagian kanan kiri semua bakal dikontrol karena mereka berada di bagian center circle. Tapi Matoy mendapatkan seorang laser, dipulangkan ke arah lobby, namun Roses juga hilang. Maruzama juga kehilangan 1 anggota mereka, dan Onyx juga kehilangan 1 anggota mereka. Ini adalah 4 tim yang tersisa yang melanjutkan fight dengan begitu ketatnya. Bahkan Onyx kali ini hanya menyisakan seorang Nick, last man standing untuk landak kuning, dan terspot oleh Red Face. Rata Onyx dipulangkan ke arah lobby. 3 tim tersisa saat ini, Sanskuy. 3 tim dan 3-tiganya berada di area kanan dari circle ke-6 kali ini. Proning dilakukan oleh seorang Microboy. Sebuah granat dilemparkan. Rosemary mendapatkan 1 pemain. Red Face tumbang ke arah tanah. Hanya 1 yang tersisa, Microboy. Sendirian saja. Proning dilakukan. Kraibu berada di belakang dari sebuah pohon. Akan coba menembakkan. 3 orang. Akhirnya reload terlebih dahulu. Sangat disayangkan, reload harus dialami oleh seorang Microboy dan sulit sekali untuk berhadapan dengan 3 pemain. Tidak bisa didapatkan ternyata 3 pemain yang lewat di bagian Microboy, tapi kali ini dari seorang Spawn tadi menembak ke arah depan sana menuju ke arah pemain-pemain yang ada di depan dia, tapi masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown-nya. 4 lawan 4 antara Suplebek dan juga Maruzama. Chill berada di barisan paling depan. Mate bakal coba yang bergerak sebagian sebelah kiri dan benar tembakan ke arah 2 pemain yang ada di bagian belakang. Kraibo low HP, Rosemary juga low HP, berada di bagian blue zone, cukup dekat dengan blue zone, apalagi blue zone sudah mulai
mulai bergerak dan Bilot berhasil diamankan. Satu tertakedown, kali ini Cil mendapatkan satu anggota dari sebelah bank. Langsung dipulangkan karena lobby. Matoy masih belum terspot. Smoke sudah mulai terpop out kali ini. Menghalangi vision dari arah Kingu, namun masih belum ada pergerakan yang mencoba bertani. Granatnya membatasi pergerakan dari dua pemain yang ada di bagian belakang. Namun granat berhasil banget dilemparkan dan kali ini Matoy tertangkap. Dua pemain tersisa, 2 lawan 4, bukan jumlah yang bagus. Untuk sebelah bank dan Maruzama, mereka udah nge-split ke arah 4 ketika berbeda dan mereka sudah mengetahui di mana keberadaan dari dua pemain super bank yang terakhir itu. Neja begitu bagus. Satu tertakedown Kribo, low SP dan Kribo lebih memilih mati oleh Blue Zone dan winner chicken dinner berhasil diamankan oleh Maruzama.